Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada malam hari ini? Alhamdulillah luar biasa, bersemangat, dahsyat, Allahu Akbar. Oke, jadi kali ini perkenalkan, nama saya Nasya Meruida. Kali ini saya akan menyaksikan tentang kitab At-Tibyan bab yang keempat. Jadi di sini itu ada tentang ada pengajar. Jadi ada pengajar, di sini dijelaskan itu ada menghiasi diri dengan akhlak terpuji. Jadi sebagai guru, jadi guru itu harus selalu menghiasi dengan akhlak terpuji, tidak boleh misalnya mencontohkan kepada muridnya itu hal-hal atau akhlak tercela yang tidak baik-baik gitu. Itu contohnya itu seperti zuhud. Lanjut ada memperlakukan murid dengan baik. Jadi sebagai seorang guru harus selalu memperlakukan murid itu dengan baik, yang kayak berjiwa manusiawi, bukan berjiwa hewani. Jadi harus selalu memperlakukan dengan baik. Misalnya itu dengan menyambut kedatangan muridnya. Lanjut ada menasihati murid. Sebagai guru, jadi guru itu juga harus selalu menasihati muridnya apabila muridnya itu berada dalam jalan yang salah. Karena agama itu adalah nasihat. Lanjut ada memperlakukan murid dengan rendah hati. Jadi sebaiknya seorang guru itu tidak mengagungkan murid, tapi seorang guru itu rendah hati terhadap murid atau bersikap lembut terhadap murid gitu. Di situ ada mendidik murid dengan adab yang mulia. Jadi sebagai guru, ya guru itu harus mendidik adab murid sehingga adab murid itu menjadi mulia. Jadi caranya itu dengan selalu membiasakan dengan berakhlakun karimah. Lanjut itu ada mendahulukan yang dahulu datang. Jadi sebagai seorang guru, jadi seorang guru itu harus selalu bisa untuk bersikap adil terhadap muridnya. Jadi misalnya si A itu datang duluan, si B itu datang setelahnya si A. Nah, maka yang didahulukan itu adalah si A, jangan si B dulu. Itu adalah termasuk adab seorang pengajar. Lanjut itu ada tidak sibuk sendiri. Jadi sebagai seorang guru itu tidak boleh sebagai seorang guru guru itu tidak boleh sibuk sendiri. Jadi harus bersemangat untuk mengajar. Tidak boleh sibuk misalnya sibuk dengan handphonenya, yang dengan sesuatu yang tidak penting, itu tidak boleh karena itu termasuk ada pengajar. Lanjut itu ada lillahi ta'ala. Sebagai pengajar, seorang guru itu harus berniat itu lillahi ta'ala, karena niat segala sesuatu tergantung pada niat. Jadi niatnya itu harus karena Allah Ta'ala. Lanjut ada tidak merendahkan ilmu. Jadi sebagai guru itu tidak boleh untuk menyombongkan ilmu yang tadi dimilikinya gitu. Di situ memiliki majelis yang luas. Jadi misalnya ada seorang guru harus menyediakan tuh untuk muridnya itu majelis yang luas atau tempat belajar yang luas agar itu juga nyaman, karena sebaik-baiknya majelis itu ada majelis yang luas. Lanjut itu ada adab membelajar Al-Quran. Contohnya itu berguru kepada yang berguru kepada yang gurunya itu berkualitas gitu, sudah ilmunya sudah tinggi gitu. Oke, sekian presentasi saya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan juga kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.